Halo sahabat-sahabatku, selamat datang di channel Selin Mardiani. Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah mampir di video ini dan semoga ilmu-ilmu yang aku bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share ke semua orang agar mereka juga termotivasi dengan ilmu ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Di sini saya akan membahas 5 tips menabung 100 juta dalam 1 tahun. Apakah Anda ingin merencanakan menabung 100 juta dalam 1 tahun? Mungkin sebagian orang akan ragu karena pendapatan bulanan tidak memungkinkan, ditambah pula kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Tapi, jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka panjang, mungkin hal ini layak Anda coba. Di sini ada beberapa cara atau tips yang akan saya bagikan bagaimana cara Anda bisa menabung 100 juta dalam setahun. Dengar dan pahami ini baik-baik ya. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kurangi banyak hal yang tidak penting. Di sini Anda harus mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan yang Anda miliki. Selesai mencatat, Anda bisa mulai scanning apa-apa saja pengeluaran yang seharusnya tidak ada. Contoh, pengeluaran beli kopi yang terlalu over, belanja online yang tidak perlu, atau jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas dan berujung menyebabkan impulsive buying. Coret beberapa pengeluaran yang tidak lagi penting sampai Anda menemukan beberapa hal yang memang dibutuhkan sebagai pengeluaran pokok Anda dalam sebulan. Mengurangi banyak hal yang tidak penting tidak hanya soal uang, namun juga barang-barang di rumah Anda. Seperti baju yang terlalu banyak, tas, sepatu, koleksi yang sebenarnya tidak esensial. Barang-barang tersebut bisa dikeluarkan, donasi atau dijual lagi. Dengan begitu, rumah jadi lapang, pikiran lebih tenang, membuat Anda juga lebih produktif. Barang yang Anda jual pun keuntungannya bisa untuk menambah tabungan. Tips yang kedua adalah hindari pinjaman online. Keinginan hidup yang tinggi menyebabkan banyak orang menggunakan pinjol atau pinjaman online untuk solusi keuangan saat kepepet. Padahal cara ini harus dihindari. Apalagi bagi Anda yang ingin menabung 100 juta dalam setahun. Pinjol memiliki bunga yang cukup tinggi. Bukannya memberikan solusi, tetapi sebaliknya malah akan menjebak Anda nantinya. Tips yang ketiga adalah langsung masukin tabungan setelah kita mendapatkan uang. Pasti setelah gajian Anda tergoda untuk belanja ini dan itu. Nah, kebiasaan untuk langsung menabung sesaat setelah menerima gaji. Dengan begini, uang tabungan Anda akan aman. Tempat Anda menabung tergantung dari tujuan keuangan Anda. Jika untuk dana darurat, Anda bisa menabung dalam bentuk liquid. Atau jika tujuan keuanganmu untuk DP rumah atau usaha, lebih baik letakkan di deposito atau reksadana, atau logam mulia dan lainnya, agar menghindari inflasi yang tinggi. Pilihan mengikuti investasi juga bisa menaikkan jumlah uang yang lebih besar loh. Tentunya Anda harus belajar lebih lagi agar bisa memilih investasi yang tepat. Tips yang keempat adalah mencari uang tambahan. Nah, untuk mencapai 100 juta dalam setahun, pastikan kamu punya penghasilan tambahan. Menabung sebanyak 100 juta tentu bukan hal yang mudah, membutuhkan banyak effort dalam mencapainya. Tetapi juga bukanlah hal yang mustahil. Dan menambah isi tabungan bukan hanya tentang pengelolaannya saja. Menambah income juga bisa jadi solusi.
Tidak perlu melakukan pekerjaan sampingan yang berat. Anda bisa mulai lakukan pekerjaan seperti jualan online melalui dropshipper. Anda bisa menggunakan aplikasi stok barang agar memudahkan Anda dalam pencatatan keluar masuk barang. Dropshipper menjadi pilihan untuk Anda yang ingin menambah penghasilan namun tidak memiliki modal untuk menyetok barang. Anda cukup memasarkan foto-foto produk yang dijual, menerima pesan tanpa ada perlu repot. Pihak supplier akan melakukan packing dan mengirim pesanan ke customer Anda. Di zaman yang semakin modern ini, pasti banyak peluang-peluang yang akan kita dapatkan. Asalkan kita mau belajar mencari tahu peluang-peluang apa yang akan kita lakukan dan kita capai. Tips yang terakhir adalah komitmen pada tujuan. Saat ini Anda fokus dan juga berkomitmen pada tujuan Anda dalam mencapai tabungan 100 juta dalam setahun. Anda juga bisa memulai mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang Anda lakukan selama ini. Mulai atur hidup Anda lagi, seperti bangun lebih pagi, memasak makanan sendiri, minum yang lebih banyak air putih, dan berolahraga. Dengan begitu, Anda bisa mengubah fokus dari kebiasaan buruk, berbelanja konsumtif, membeli makanan dan minuman, menjadi hidup yang lebih teratur dan sehat. Nah, kita sudah belajar tentang 5 tips bagaimana kita bisa menabung 100 juta dalam setahun. Di sini juga saya akan membagikan metode presentasi mengelola keuangan. Menggunakan metode presentasi banyak dipilih orang karena bisa mengelola keuangannya dengan baik. Anda juga bisa mencoba. Berikut ada beberapa metodenya. Yang pertama di sini ada metode yang dibagi atas 4 bagian, yaitu metode 10, 20, 30, dan 40. Yang 10% itu untuk entertainment. Yang 20% untuk saving atau invest, 30% untuk cicilan produktif, dan yang 40% untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Metode yang kedua terdiri dari 3 bagian, yaitu 50% itu untuk kebutuhan pokok, 20% untuk saving atau invest, dan 30% untuk keinginan atau cicilan produktif. Metode yang ketiga terdiri dari 4 bagian, yaitu 50, 30, 10, dan 10. Jadi 50%-nya itu untuk kebutuhan pokok, 30%-nya untuk cicilan produktif, 10%-nya itu untuk saving atau invest, dan yang 10% terakhir untuk dana harian. Metode yang keempat adalah metode yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 60, 20, 20. Jadi 60%-nya itu untuk kebutuhan pokok, 20% untuk saving atau invest, 20%-nya lagi untuk keinginan atau cicilan produktif. Nah, masih banyak lagi metode presentasi yang bisa Anda gunakan, dan Anda juga bisa memodifikasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Mungkin Anda bisa mengecilkan kebutuhan pokok atau bisa menghilangkan cicilan dan mengubahnya menjadi investasi. Ini yang paling penting, tentukan dulu target sebelum menabung 100 juta dalam setahun. Menabung sebanyak itu tanpa target rasanya mustahil ya, apalagi untuk Anda yang belum terbiasa dalam menabung. Menentukan target di awal akan menjadi solusi agar Anda memiliki tujuan keuangan yang clear. Kira-kira apa sih target keuangan jangka panjang yang bisa Anda pilih atau target keuangan yang sebenarnya Anda inginkan dalam meraih 100 juta dalam 1 tahun? Nah, sebelum Anda mengetahui cara-caranya, kita simak terlebih dahulu apa saja sih yang bisa Anda jadikan target atau tujuan keuangan jangka panjang. Berikut ini penjelasannya. 1. Untuk biaya pernikahan. Pernikahan bisa menjadi salah satu tujuan keuangan jangka panjang Anda. Jika saat ini Anda masih single dan berencana menikah pada tahun depan, biaya pernikahan yang besar menjadi salah satu alasan karena mahalnya sewa gedung atau harga catering yang sangat ini pun melambung tinggi. 2.
membuka usaha. Menabung 100 juta setahun untuk keperluan membuka usaha memang bisa menjadi pilihan Anda dalam menentukan target keuangan setahun ke depan. Membuka usaha memang tidak selalu memerlukan modal yang besar, tapi menyiapkan dana tersebut akan membuat Anda lebih siap dalam membangun usaha nantinya. Ketiga, DP rumah. Tujuan ini mungkin banyak menjadi incaran kaum milenial. Nah, di usia produktif, keinginan memiliki rumah pun tinggi. Properti memang bukan barang yang murah untuk Anda beli secara cash. Dengan menabung konsisten selama 1 tahun, Anda bisa menggunakan tabungan tersebut untuk DP rumah impian Anda. Keempat, biaya pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu kebutuhan agar seseorang bisa menaikkan potensi diri. Namun, mahalnya biaya pendidikan menjadi salah satu masalah banyak orang yang mungkin termasuk Anda. Bagi Anda yang saat ini ingin melanjutkan S1, S2, ataupun S3, sangat bisa menjadikan biaya pendidikan sebagai tujuan jangka panjang keuangan. Atau buat Anda yang mungkin sudah memiliki anak, tabungan pendidikan anak bisa menjadi salah satunya yang bisa direncanakan dalam setahun ke depan. 5. Traveling ke berbagai tempat. Memiliki cita-cita keliling Indonesia bahkan dunia sah-sah saja. Tapi tiket pesawat terbang, hotel, akomodasi, dan lainnya adalah tidak murah. Untuk Anda yang menyukai traveling, tentunya mengumpulkan budget 100 juta dalam setahun menjadi tujuan yang bisa dipilih. Dengan begitu, destinasi impian Anda bisa tercapai. Yang keenam yaitu dana darurat. Banyak orang yang melakukan investasi, namun tidak memiliki dana darurat. Padahal sebetulnya dana darurat lebih diutamakan sebelum Anda berinvestasi. Dana darurat harus dibentuk liquid yang bisa kapan saja dicairkan. Menurut beberapa sumber yang saya baca, dana darurat harus Anda miliki sebanyak minimal 3 hingga 6 kali dari pendapatan Anda saat ini, jika Anda berstatus lajang. Sementara Anda yang sudah berkeluarga, besaran dana darurat 6 sampai dengan 12 kali pendapatan Anda saat ini. Jika Anda memiliki gaji berkisar 6 juta rupiah per bulannya, berarti dana darurat yang harus dimiliki adalah 36 juta per tahun untuk yang single. Dan dikali 6 kali pendapatan. Sedangkan 60 juta itu untuk Anda yang sudah memiliki keluarga. Langkah selanjutnya adalah setelah kita mendapatkan target dan tujuan keuangan yang jelas, cara berikut adalah mencatat semua cash flow yang Anda miliki. Cash flow ini adalah laporan keuangan yang berisi informasi tentang arus cash yang masuk dan juga keluar. Memang akan sulit di awal, apalagi Anda belum mengetahui banyak tentang basic financial planning. Nah, jika Anda masih kebingungan, disarankan untuk mengikuti financial planning dari Macquarie University. Dengan mengikutinya, Anda akan belajar dasar-dasar perencanaan keuangan, mengelola keuangan, sampai mengetahui jenis investasi. Nah, pertanyaannya, menabung 100 juta setahun itu benarankah bisa? Tidak ada yang tidak mustahil jika Anda bisa berkomitmen dan konsisten menjalaninya. Tips yang saya berikan tadi bisa Anda lakukan. Dan tidak lupa trial and error, sampai bisa menemukan ritme dan juga metode-metode yang sesuai dengan Anda. Ini adalah salah satu contoh tabel menabung 100 juta dalam setahun. Anda dapat mencicilnya per minggu dan dapat Anda sesuaikan dengan kemampuan finansial Anda. Nah, jika kalian ingin menabung menggunakan tabel untuk menabung 100 juta dalam 1 tahun, Anda bisa menggunakan tabel di bawah ini. Atau Anda juga bisa sesuaikan dengan pendapatan Anda per minggunya. Ingat, tidak perlu membandingkan pencapaian Anda dengan pencapaian orang lain. Karena siapapun pasti punya latar belakang yang tidak sama. Jadi, timeline setiap orang pun akan berbeda.
Nah, menabung 100 juta dalam setahun sangat bisa diperoleh, sekalipun dengan Anda yang berpenghasilan kecil.